Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Andea. Nah, bagaimana kabar Bu Tari hari ini ya? Alhamdulillah kabar saya baik Mhm. Ibu Andea. Bagaimana dengan kabar Ibu Andea? Alhamdulillah kabar saya juga baik nih Bu Tari. Bu Oke. Tari, pagi hari ini boleh tidak ya saya minta waktu Bu Tari sebentar kira-kira? Oh tentu saja boleh Bu Andea. Ada apa nih Bu Andea? Oke, alhamdulillah. Jadi Bu Tari, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Tari lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan ini dilakukan karena sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan pra-observasi ini, semoga Ibu Tari bisa lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi dalam proses pembelajaran nantinya. Jadi seperti Oke. itu Bu Tari. Oke Bu Andea. Oke, baik Bu Tari. Jadi hari ini saya mungkin akan memberikan banyak sekali pertanyaan Ibu Tari ya. Oh nggak apa-apa Bu Andea. Boleh Saya siap. berjawab ya Bu ya? Siap Bu boleh. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih Bu Tari ya berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Saya mau Hmm. tanya Bu Tari ya, kira-kira tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu terapkan nanti tentang apa Bu Tari ya? Oke, untuk tujuan pembelajaran Mhm. yang akan saya terapkan itu ada dua Ibu Oh, Andea. ada dua. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video Mhm. pembelajaran, peserta didik mampu menelaah hubungan antara makhluk hidup dalam dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Oke. Yang kedua, melalui kegiatan games edukatif, Mhm. peserta didik dapat menelaah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Seperti itu Bu Andea Oke, tujuan pembelajarannya. jadi itu ya tujuan pembelajaran yang Iya, nantinya betul akan sekali. Ibu tadi capai ya, Bu tadi Iya, ya? benar. Oke, nah sekarang saya akan melakukan pertanyaan yang kedua, Bu tadi ya. Saya akan menanyakan tentang area pengembangan ini, Bu tadi. Area pengembangan apa kira-kira yang nantinya akan Ibu tari capai dalam pembelajaran kali ini? Baik Ibu, untuk, kompetensi area pengembangan yang akan Mhm, saya capai itu ada 2 ada Ibu. Yang 2. pertama itu area pengembangan kompetensi pada pengetahuan, Pengetahuan, kemudian area kompetensi pada area keterampilan. keterampilan. Oke, Oke, jadi keterampilan. ada 2 ya Bu ya. Nah, di mana pada area pengembangan pengetahuan, Mhm, di situ peserta didik dapat mampu menelaah hubungan antara makhluk hidup dalam, rantai makanan, seperti itu. oke. Yang kedua, pada saat, area Mhm, keterampilan, di situ peserta didik dapat menyajikan, mhm, hasil dari identifikasinya oke. pada kelompoknya masing-masing. Oke, jadi area pengembangan yang akan Ibu Tari capai itu ada 2 tadi Bu Iya, Tari ya, betul yaitu sekali. area pengembangan pengetahuan dan area dan yang keterampilan Bu Iya, Tari ya? betul. Oke, jadi Bu Tari ya, jadi yang pengetahuan tadi Ibu Tari bilang, Mhm, katanya peserta didik itu mampu mengetahui hubungan antar mhm. makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Iya, betul. Kemudian kalau di area keterampilan yang tadi Ibu Tari Mhm, menyampaikan kalau peserta didik itu nantinya dapat menyajikan hasil mhm, identifikasi dalam kelompok mhm. belajar mereka masing-masing. Iya, Betul-betul seperti itu Bu Tari? betul sekali Bu Andrea. Oke, baik Bu Mhm, Tari. Sekarang saya mau mendengar Ibu Tari ya tentang penjelasan dari Ibu Tari tentang rancangan pembelajaran nantinya. oke. Saya akan ingin mengetahui kira-kira strategi apa yang nantinya akan Ibu Tari terapkan, kemudian metode apa, dan model pembelajaran apa yang nantinya akan Ibu lakukan. Oke, baik Bu Andrea. Untuk strategi yang saya rancang pada Oke. pembelajaran nanti, yang pertama Mhm. strategi pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang Berdifferensiasi. terintegrasi dengan KSE, KSE. kompetensi sosial emosional. Oke. Oke, kemudian saya juga menggunakan saintifik, Mhm. dan yang ketiga itu TPEC, Oh, seperti tipek. itu, Oke. berhubungan dengan teknologi ya Oh, Bu. teknologi. Heeh. Oke. Oke, pada metode Mhm. pembelajarannya saya menggunakan yang pertama pastinya itu ceramah ya Bu, Ceramah dulu, kemudian ada tanya tanya jawab, jawab. lalu ada diskusi, kemudian nanti ada presentasi, setelah Mhm. diskusi anak-anak akan mempresentasikan, Oke. lalu terakhir saya akan memberikan mereka penugasan. Nah, lalu di mode pembelajarannya Mhm. saya menggunakan Teams Games Turnamen atau TGT. Oke, Mhm. baik Bu Taria. Berarti boleh saya ulangi Bu Taria. Ya, Tadi Ibu Tari menyampaikan kalau nantinya Ibu Tari akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ya, nantinya Ibu Tari kaitkan dengan kompetensi sosial emosional anak, betul ya, Bu Tari betul ya. sekali. Kemudian tadi juga selain itu adanya saintifik Mhm. dan tipek Bu Tari Iya, ya, betul. berdasarkan catatan saya tadi. Nah, kemudian metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan, pertama Ibu Tari akan lakukan ceramah dulu, kemudian Mhm. lakukan tanya jawab, Mhm. membentuk diskusi Iya. kelompok, anak-anak akan melakukan presentasi, dan terakhir Mhm. Ibu Tari akan memberikan penugasan, Iya, begitu Bu betul. ya. Nah, kalau untuk modelnya tadi Ibu Tari akan menggunakan model pembelajaran Team Games Tournament atau Iya. TGT, betul Bu Iya, Tari ya? betul sekali.
Oke, baik Ibu, saya ingin bertanya kembali Bu Tari ya. Boleh. Bagaimana tentang media pembelajaran Ibu Tari? Kira-kira apa saja media pembelajaran yang telah Ibu Tari rancang nantinya? Oke, media pembelajaran yang telah saya rancang itu yang Mhm. pertama Ibu saya akan mengunduh video pembelajaran yang ada di YouTube. Betul. Kemudian saya membuat PowerPoint ya PowerPoint. berkaitan dengan rantai makanan dengan menggunakan aplikasi Canva. Lalu Ah, saya juga membuat games edukatif ya dengan aplikasi Word Wall ya. Nah, oke. setelah itu saya akan memberikan peserta didik LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di situ peserta didik kita dapat mengetahui bagaimana kemampuan mereka selama pembelajaran melalui media pembelajaran yang Oke. saya berikan seperti itu. Oke, wah, berarti tadi Ibu tadi menggunakan media pembelajarannya. Yang pertama Ibu tadi akan mengunduh video pembelajaran dari Iya, aplikasi betul. YouTube, kemudian Ibu tadi akan mempersiapkan PowerPoint yang Ibu Iya. tadi rancang menggunakan aplikasi Canva. Iya. Kemudian tadi juga Ibu tadi berkata akan melakukan games edukatif. Iya, Oke, menarik sekali betul. melakukan games edukatif Bu Tari ya. Ya, Selain itu tadi juga Ibu tadi telah menyiapkan LKPD ya Bu Tari ya, betul. yang nantinya digunakan untuk mengukur pemahaman siswa setelah menerima materi pembelajaran. Benar Gitu, Bu, sekali, ya. Bu Dea. Wah, bagus sekali apa yang telah Ibu Tari rancang, sangat inovatif sekali sehingga Mhm. semoga dapat meningkatkan pembelajaran Bu Tari ya. Oke. Oke, baik untuk pertanyaan terakhir Bu Tari ya. Kira-kira nih kapan nih pembelajaran ini dapat Ibu Tari lakukan di sekolah nantinya? Oke, pembelajaran ini nanti saya akan lakukan pada Selasa depan ya, Oke, Bu. Selasa Nah, hari depan. Selasa depan di ruang kelas 5A seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu Tari akan melaksanakannya pada hari Selasa Iya, di ruang kelas 5A, Bu Tari ya, Bu Tari. betul. Oke. Nah, Bu Tari nanti pada saat hari Selasa itu saya akan ke kelas Bu Tari, saya akan ikut di kelas Bu Tari, saya akan melihat proses pembelajarannya, mencatat hal-hal yang Ibu Tari lakukan selama proses pembelajaran. Oke. Nah, dan nantinya setelah pembelajaran nanti kita akan melakukan diskusi kembali Bu Tari ya. Oke. Tapi berbeda kalau ini kan praobservasi. Nantinya setelah observasi nanti Ibu Tari akan saya lakukan kegiatan pasca observasi Oke. Ibu Tari ya. Ya. Oke, kemudian mungkin saja Bu Tari ya kegiatan yang akan kita lakukan nantinya. Oke, siap Ibu. Oke, baik Bu Tari, terima kasih Bu Tari atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang telah Ibu rancang yang sedemikian rupa menarik sekali tadi dapat terlaksanakan dengan baik dan semoga dapat ya mencairkan suasana kelas dan semoga saya yakin dan percaya dan Ibu Tari akan semangat dan dalam menampilkan pembelajaran nantinya di hari Selasa Bu Tari ya. Oke, ya. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Andea atas motivasi dan dorongan kepada saya sehingga saya bisa menjalankan nanti observasi dengan lancar, optimal dan memang sesuai dengan tujuan yang akan saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Tari. Terima kasih kembali Bu Tari ya. Saya pamit Bu Tari ya. Oke, Bu Terima Andea. kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Alif pimpin temannya berdoa. Sikap bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif ya sudah pimpin temannya berdoa. Nah sekarang anak-anak ibu mau tanya kabarnya dulu. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan dan dan. Deng deng deng. Dong dong dong. Dan dan dan. Deng deng deng. Dong dong dong. Aha aha se, aha aha
lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dan satu lagu untuk menghargai teman kita, yaitu anti bullying. Semuanya bisa? Bisa. Nah, siapa yang mau pimpin temannya bernyanyi? Aku. Oh, bagus. Silakan Aura pimpin temannya bernyanyi. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Terima kasih Aurel. Luar biasa ya anak-anak ibu. Nah sekarang sebelum kita belajar, ada yang suka ice breaking tidak? Suka. Ice breaking? Oke, kalau suka ice breaking, kita gerak bersama. Siapa yang mau bergerak? Semuanya mau bergerak? Nah, bagaimana perasaannya setelah bergerak? Senang. Sudah siap mau belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, ibu mau tanya dulu nih. Kemarin kita sudah belajar IPAS. Masih ingat nggak materi yang sudah kita lalui kemarin? Siapa yang masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Apa nak? Makan dan dimakan. Pinter. Kita akan belajar tentang makan dan dimakan. Masih ingat? Yang keras apa sih? Ekosistem. Pinter ya. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang ekosistem. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menelaah hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan games edukatif, peserta didik mampu menelaah peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, materi pertama, kita akan mengenal rantai makanan. Nanti setelah menonton video, Ibu Tari akan meminta kalian untuk menjelaskan kembali mengenai video yang kalian tonton tadi dan akan menjawab 2 pertanyaan pemantik. Simak videonya baik-baik ya. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivore. Dari video yang sedang kalian tonton, sudah jelas belum ya? Ditontonnya sudah tahu belum apa yang kalian tonton? Oke, nah coba siapa yang mau merefleksikan atau menceritakan kembali apa yang kalian tonton? Kira-kira tadi yang kalian tonton tuh ceritanya tentang apa nih? Ayo tunjuk tangan. Boleh. Pak Im, silakan dijawab. Jadi Pak Im tadi nonton apa? Cerita aja. Ceritanya tentang makan dan makan. Makan dan dimakan. Nah, apa yang terjadi? Dan rantai makanan. Dan rantai makanan. Terus apa yang
bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bang Kim. Bagus ya, Bang Kim sudah bisa merefleksikan apa yang sudah dia tonton. Apalagi yang kalian tonton tadi? Ada tentang apa di sini? Boleh? Ya, yuk. Siapa namanya? Dava ya? Oke, Dava. Coba, apa Dava? Berdiri Dava. Apa yang Dava lihat tadi dari film tadi? Jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan. Ada berapa? Ada 3. Apa saja coba? Karnivora, Karnivora. omnivora, Terus? Karnivora, omnivora, dan herbivora. Oke, tepuk tangan dulu buat Dava. Wow, ya, luar biasa sekali. Artinya, ya, kalian itu bukan hanya sekedar menonton, tetapi kalian bisa mengingat apa yang sudah kalian tonton. Ibu Tari akan menjelaskan lebih lengkapnya lagi tentang rantai makanan, tetapi kalian harus menjawab 2 pertanyaan pemantik ini dulu. Pertanyaan pertama, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Siapa yang menjawab? Oke, kita ke sana dulu, yang perempuan, Mandali. Oke, boleh Mandali jawab dulu. Baca dulu pertanyaannya saya. agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Jawabannya makan dan makan. Jawabannya makan dan dimakan. Oke, tepuk tangan dulu buat Mandali. Ya, jadi jawaban pertama itu, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Jawabannya betul, harus makan. Nah, apabila makhluk hidup itu tidak makan, apa yang akan terjadi? Kelaparan, lalu lama-lama akan
buah-buahan, terus sayuran, apa lagi? Rumput, daun, kemudian apa? Pohon. Nah, itu adalah tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri, ya, tanpa harus ada makhluk hidup lain. Di sini Ibu Tari punya piramida rantai makanan, ya. Piramida rantai makanan ini yang paling bawah artinya yang paling banyak populasinya, yang masih sangat banyak. Yang di bawah ini ditempati oleh produsen. Siapa yang tahu apa itu karnivora? Ayo, boleh Adisti. Kesini dulu ya, di situ sudah sering. Yuk, Adisti, apa itu hewan karnivora? Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Jadi kalau karnivora adalah hewan pemakan daging atau hewan pemakan hewan lainnya. Contohnya di situ ada hewan apa? Ular. Ayo, boleh Aprilia? Ada hewan apa contohnya tadi? Katak dan ular. Oke, bagus. Tepuk tangan juga. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan sebanyak ini, adakah yang masih bingung? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Coba Ibu mau dengar. Sudah jelas semua? Karena sudah jelas semua, berarti sudah siap menerima tugas dari Ibu? Tugas kalian masing-masing kelompok untuk mengerjakan latihan ini, ya, di dalam kelompoknya. Ibu Tari bagikan dulu. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan baik, ya. Kerjakan sama-sama. Namanya berdiskusi harus mengerjakan secara bersama. Tulis aja di kursi ya. Nanti gantian kita pikirin ke tengahnya ya. Ya. Iya. Iya, tapi udah nama kelompoknya udah diisi belum? Oh, sudah semua. Oke. Kalau sudah baca dulu perintah. Sudah selesai? Sudah. Oke, gimana setelah mengerjakan tugasnya? Susah atau gampang? Gampang ya, karena sudah apa? Sudah memahami dan mengerti pelajarannya. Oke, nah sekarang waktunya kita apa? Presentasi. Oke, mulai kelompok dua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, nah yang lain simak, lihat jawaban kalian semua. Nomor 1, Hmm? produsen tumbuhan, padi, rumput, bunga. Oke, ada yang sama jawabannya? Ada nggak yang berbeda? Kelompok siapa yang sama? 7. Oh, bagus. Oke, terima kasih. Silakan tutup dulu. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.
Perhatikan kiri dan kanannya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah dipegang dulu, nanti dibawa ke tempat sampah ya. Sudah? Mejanya sudah rapi? Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu Tari memohon maaf jika Ibu Tari ada salah. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alif, tempatnya berdoa. Singkat berdoa. Sikap bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dea. Selamat pagi juga. Apa kabar nih hari ini Bu Tari? Alhamdulillah kabar saya baik, Ibu Andea. Ibu Andea bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Tari. Baik Ibu Tari, pada pagi hari ini kita bertemu lagi Bu Tari ya. Ya, Kalau kemarin kita bertemu dalam kegiatan yang namanya pra-observasi dan kegiatan observasi. ya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang baru, namanya adalah kegiatan pasca observasi, Bu Tari ya. Ya, baik Ibu. Oke, jadi kegiatan observasi ini kurang lebih sama seperti kegiatan pra-observasi. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tari yang nantinya Ibu Tari akan jawab. Apakah Ibu Tari berkenan untuk menjawabnya kira-kira? Sangat berkenan Ibu Andea. Oke, Bu Tari ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tari, Bu Tari ya. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, saya ingin mengetahui dulu nih, kira-kira tahu nggak nih Bu Tari maksud tujuan saya ini untuk melakukan kegiatan observasi ini kira-kira untuk apa Bu Tari? Baik Ibu Andea, untuk tujuan kita kegiatan pada pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi kegiatan saya pada saat proses pembelajaran yang di kelas kemarin Ibu Dea. Oke. Karena sebagai Ibu Andea sebagai observer di kelas saya kemarin. Oke, Seperti betul itu. sekali Bu Tari. Jadi kegiatan saya melakukan kegiatan pasca observasi ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar yang telah Ibu Tari lakukan di kelas Ibu Tari pada kegiatan observasi kemarin Bu Tari ya. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya tentang perasaan Bu Tari nih. Kira-kira kemarin setelah Bu Tari tampil pada kegiatan observasi apa nih perasaan Ibu Tari? Iya Ibu, untuk mengenai perasaan saya pada saat kegiatan observasi kemarin itu memang sedikit tegang ya Bu ya. Jujur saja saya sedikit tegang. Mengapa demikian? Karena pada saat proses itu saya tidak pernah Bu ya dilihat sama orang lain pada saat saya mengajar, diperhatikan seperti itu. Selain murid saya sendiri ya Bu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu saya merasa enjoy, terus santai dan menikmati proses pembelajaran yang saya lakukan bersama murid-murid saya. Sehingga pada proses itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, berarti awalnya Ibu Tari merasa tegang Bu Tari Iya. ya, tapi setelah berjalannya waktu Ibu Tari sudah cukup santai Bu Tari Iya, ya. betul sekali. Oke, berarti secara keseluruhan alhamdulillah kegiatan proses pembelajaran yang Ibu Tari lakukan pada kegiatan observasi kemarin itu sudah berjalan dengan baik Bu Tari ya. Iya, alhamdulillah Ibu Andea. Alhamdulillah. Oke, saya ingin bertanya lagi Bu Tari ya. Boleh. Oke, ya, gimana menurut Bu Tari? Bolehkah Ibu Tari ceritakan Ibu Tari tentang pengembangan kompetensi apa saja nih yang Ibu Tari lakukan pada kegiatan dan langkah-langkah pembelajaran Ibu Tari pada kegiatan observasi beberapa waktu yang lalu itu Bu Tari? Oke, Bu Andea. Jadi area pengembangan kompetensi yang saya lakukan pada proses pembelajaran kemarin itu ada dua, Ibu Andea. Yang pertama area pengembangan kompetensi pengetahuan, yang kedua yaitu area pengembangan kompetensi keterampilan. Di mana area pengembangan kompetensi pengetahuan itu saya berharap peserta didik dapat mampu mengetahui, menelaah hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan di dalam proses rantai makanan. Kemudian yang kedua pada area pengembangan kompetensi keterampilan, saya berharap peserta didik dapat mampu menyajikan hasil identifikasinya yang dilakukan bersama teman-teman sekelompoknya. Lalu pada tahapan-tahapan pembelajaran yang saya lakukan, sebelumnya saya ini merancang modul ajar dulu Ibu Andea ya. Setelah saya
saya merancang modul ajar itu di dalamnya terdapat media pembelajaran. Jadi saya menyediakan media pembelajaran berupa presentasi yang saya buat melalui aplikasi Canva. Kemudian saya juga mengunduh video pembelajaran yang ada di YouTube. Lalu saya juga membuat games edukatif ya dengan menggunakan word wall seperti itu. Kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran kemarin itu adalah saintifik, kemudian berdiferensiasi yang sudah saya kaitkan dan integrasikan kepada KSE, lalu saya juga menggunakan TPEC seperti itu Ibu Andea. Oke, lengkap sekali Bu Tari ya yang sudah Ibu Tari jabarkan tadi. Boleh saya ulangin mungkin Bu Tari ya? Boleh. Oke, kalau saya ulangi tadi, saya rangkum tadi bahwa Bu Tari itu dalam proses observasi kemarin ingin mengembangkan dua area pengembangan. Yang pertama itu adanya area pengembangan pengetahuan dan yang kedua ada area keterampilan Bu Tari ya. Betul. Oke. Jadi sebelum itu Bu Tari itu sudah merancang terlebih dahulu Bu Tari ya untuk menggunakan modul ajar yang nantinya Ibu Tari gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, betul Oke, sekali. selain itu Ibu Tari juga tadi katanya menggunakan strategi yang berdiferensiasi ya yang Ibu Tari integrasikan dengan KSE, TPEC dan saintifik tadi Bu Iya, Tari betul, ya. Andea. Oke, selain itu juga tadi kata Ibu Tari juga Ibu Tari menggunakan media pembelajaran Bu Tari ya yang banyak sekali tadi media pembelajaran yang Ibu sampaikan kata Ibu Tari tadi Ibu Tari menggunakan slide presentasi, kemudian Ibu Tari mengunduh video pembelajaran dan terakhir Ibu Tari menerapkan games edukatif Bu Tari ya. Oke, selanjutnya boleh saya tahu Bu Tari kemarin mode pembelajaran apa ya yang Ibu Tari gunakan ya? Iya Ibu, untuk mode pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran kemarin adalah Teams Games Turnamen atau TGT Bu, seperti itu. Jadi mode pembelajaran yang Ibu Tari gunakan adalah Teams Games Turnamen Bu Tari ya. Betul. Oke, artinya Ibu Tari dalam di kelas itu membuat pembelajaran dengan bermain Ibu Tari ya. Iya, betul sekali Bu. Bermain sambil belajar Bu Iya. Tari ya. Oke, menarik sekali Bu Tari. Kemarin saya sudah perhatikan juga Ibu Tari di dalam kegiatan observasi itu menggunakan berbagai metode pembelajaran. Boleh Ibu Tari sebutkan lagi Bu Tari metode pembelajaran apa saja yang Ibu Tari gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran kemarin Ibu ada yang pertama itu ceramah ya tentunya karena saya menyampaikan materi kepada peserta didik. Oke. Kemudian itu ada tanya jawab. Nah, tanya jawab itu antara saya bertanya kepada murid, murid bertanya kepada saya ataupun murid bersama murid seperti itu. Lalu ada juga diskusi Bu Andea. Nah, diskusi ini saya membentuk beberapa kelompok sehingga mereka membahas materi yang saya ajarkan menggunakan LKPD. Lalu pada setelah diskusi mereka melakukan presentasi Bu Andea dari hasil yang mereka diskusikan, mereka satu persatu per kelompok mengutarakan hasil diskusinya. Lalu yang terakhir adalah penugasan. Nah, penugasan ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang telah mereka dapatkan seperti itu Bu Andea. Wah, banyak sekali nih metode pembelajaran yang Ibu Tari terapkan ya dalam kegiatan observasi kemarin. Ibu Tari awalnya menggunakan metode ceramah terlebih dahulu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian Ibu Tari juga melakukan sesi tanya jawab Bu Tari ya antara Ibu Tari dengan siswa kepada Ibu Tari dan antar sesama siswa seperti itu Bu Tari ya. Selain itu juga Ibu Tari membuat diskusi kelompok ya Bu Tari ya. Wah, sangat luar biasa itu. Selanjutnya Ibu Tari juga meminta para kelompok tadi untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir Ibu Tari menerapkan metode penugasan gunanya untuk mengevaluasi jalannya materi pembelajaran pemahaman siswa seperti itu Bu Tari ya. Oke, luar biasa sekali Bu Tari. Nah, boleh saya bertanya lagi Bu Tari ya? Boleh. Oke. Nah, untuk sekarang sejauh mana sih keberhasilan area pengembangan yang ingin Ibu cari capai pada proses kegiatan kegiatan observasi kemarin? Oke Bu, sejauh ini area keberhasilan yang sudah saya lakukan pada proses pembelajaran kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang saya buat Ibu. Tetapi memang masih ada beberapa tantangan yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin. Oke, nah, ternyata di dalam proses kegiatan kegiatan observasi kemarin, Ibu Tari menghadapi berbagai tantangan, Ibu Tari ya? Iya, betul. Boleh saya tahu, Bu Tari, kira-kira tantangan seperti apa yang Ibu Tari hadapi dalam kegiatan observasi kemarin sih? Iya, Ibu. Jadi tantangan yang saya hadapi pada proses pembelajaran kemarin sebenarnya itu sudah secara umum ya, Bu ya. Seluruh guru pasti mengalami hal yang sama di dalam kelasnya, yaitu masih ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
pembelajaran. Mereka masih cenderung pasif dan cenderung lebih asik dengan kegiatannya sendiri, seperti itu Bu Andea. Oke, jadi tantangan Ibu Tari dalam kegiatan observasi kemarin itu ternyata masih ada beberapa siswa Bu Tari ya yang kurang partisipasi dalam proses pembelajaran, Betul. khususnya dalam kegiatan diskusi Bu Tari Iya, ya. Oh, mereka malah masih cenderung aktif bersama kegiatannya masing-masing, Iya. seperti itu Bu Tari ya. Oke, nah jadi dari tantangan atau hambatan yang telah Ibu Tari rasakan itu kira-kira bagaimana solusi atau strategi yang dapat Ibu Tari lakukan untuk menghadapi masalah yang Ibu hadapi tersebut Bu Tari? Oke, jadi untuk menghadapi tantangan itu tentunya saya harus punya solusinya, Bu, ya. Jadi saya sudah memikirkan solusi yang tepat, bagaimana caranya untuk menanggulangi tantangan yang saya hadapi. Yang pertama saya akan mengevaluasi lagi cara mengajar saya, kemudian saya juga merefleksi apa yang kurang dari saya, kemudian saya juga akan lebih memperhatikan kesiapan belajar peserta didik, kemudian saya juga harus mengetahui kebutuhan belajar mereka dengan melalui asesmen Ibu Andea, seperti itu. Oke, jadi Ibu Tari sudah menyadari sepertinya Bu Tari Iya. apa kekurangan dari Ibu Tari saat melakukan kegiatan proses pembelajaran dalam Betul, kelas. Ibu Andea. Artinya Ibu sudah merefleksi diri sendiri, kemudian nanti Ibu juga akan lebih fokus mungkin Bu Tari untuk memetakan kebutuhan belajar siswa tadi Bu Tari ya, Betul. agar mereka tuh dapat sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. seperti Ya. itu. Selain itu tadi Ibu Tari juga mengatakan akan membuat beberapa asesmen Bu Tari ya, sehingga proses pembelajaran itu lebih terarah seperti Bu Tari ya. Betul. Oke, menarik sekali Bu Tari. Nah, kira-kira Bu Tari, kapan nih rencana yang akan Ibu lakukan itu dapat Ibu realisasikan? Oke Ibu, jadi rencana yang sudah saya utarakan tadi dalam waktu dekat ini akan saya lakukan Ibu Andea. Oke. Karena setelah ini saya akan melakukan pembelajaran-pembelajaran lagi. Saya juga seperti yang saya bilang tadi Bu ya, saya akan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang saya lakukan. Terus saya juga melakukan refleksi bersama rekan sejawat beserta anak-anak di kelas saya. Jadi saya bisa memetakan kebutuhan mereka belajar, seperti kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, seperti itu Ibu Andea. Oke. Dan akan saya segerakan memberikan mereka asesmen seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya Ibu Tari akan melakukan perbaikan itu secepat mungkin. Bu Iya, Tari, ya. benar. Karena Ibu Tari mempelajari dari hasil kekurangan Ibu Tari melakukan observasi kemarin Bu Tari Betul. ya. Oke Bu Tari, mungkin pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tari dalam kegiatan pasca observasi ini. Saya berharap sekali bahwa apa yang telah Ibu rencanakan, evaluasi tadi dapat berjalan dengan baik ke depannya Bu Tari ya. Amin, terima Sehingga kasih. masalah-masalah yang mungkin Ibu Tari hadapi di dalam kegiatan proses pembelajaran dapat teratasi. Salah satunya tadi siswanya yang kurang aktif Ibu Tari ya. Ya, betul Bu Andea. Saya yakin kok Ibu Tari itu adalah guru yang hebat, guru yang pandai. Insya Allah apa yang Ibu Tari rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Bu Amin, Tari, ya. terima kasih Bu Oke, Andea. jadi saya ucapkan terima kasih Bu Tari nih ya, Ya. sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini Bu Tari ya. Ya. Oke, mungkin sekian dulu Bu Tari ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andea. Terima kasih juga Bu Tari.